Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat. Dan tak lupa Bapak ingatkan agar selalu berdoa semoga masa-masa darurat COVID ini segera berakhir. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Bapak akan ingatkan sedikit materi kita sebelumnya. Ya, pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai masa praaksara. Nah, apa itu masa praaksara? Masa praaksara yaitu masa sebelum dikenalnya tulisan. Dan sebelumnya sudah Bapak jelaskan juga, masa praaksara ini dibagi menjadi tiga periode lagi, tiga masa lagi, yaitu ada masa berburu dan mengumpulkan makanan, kemudian yang kedua masa bercocok tanam, dan yang ketiga masa perundagian. Nah, jadi setiap masa ini, tiga masa ini semuanya memiliki perbedaan ya, ataupun peningkatan dalam segi kebiasaan hidup ataupun teknologi. Ya, yang pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan itu masa yang seperti apa? Ya, sesuai dengan namanya, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi pada masa ini manusia hanya mengandalkan alam. Jadi hidupnya bergantung kepada alam. Jadi kalau sumber daya alamnya habis, ya mereka harus pindah. Itu sebabnya masa ini disebut juga masa manusia mengalami masa nomaden, atau masa berpindah tempat tinggal. Itulah masa berburu dan mengumpulkan makanan, di mana manusianya hanya bergantung kepada alam untuk mencari makan. Nah, kemudian yang kedua yaitu masa bercocok tanam. Ya, sesuai dengan namanya juga, masa bercocok tanam. Pada masa ini manusia mulai memikirkan masa depannya. Jadi tidak seperti yang pertama tadi ya, mereka hanya berburu langsung dimakan, Nah, pada masa bercocok tanam ini mereka sudah memikirkan masa depannya dengan cara apa? Dengan cara mereka menanam sesuatu yang nantinya bisa dipanen di kemudian hari. Artinya apa? Hidup mereka pada masa ini sudah menetap, tidak lagi berpindah-pindah. Kenapa? Mereka punya ladang, nggak mungkin ladangnya tadi tinggal. Kemudian yang ketiga yaitu masa perundagian. Masa perundagian. Jadi masa perundagian ini bisa dibilang masa paling kreatif pada masa praaksara ya, pada masa praaksara. Jadi masa inilah masa paling kreatif. Kenapa disebut masa paling kreatif? Ya karena pada masa ini banyak benda-benda unik yang tercipta, ataupun banyak benda-benda berteknologi tinggi pada masanya ya, yang tercipta pada masa ini, makanya disebut sebagai masa perundagian. Salah satu alatnya sudah kita bahas sebelumnya ya, ada beberapa alat-alatnya. Nah, itu dia materi kita yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya ya, yaitu masa masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, pada masa inilah manusia di Indonesia mulai mengenal tulisan. Akibat siapa? Akibat adanya orang-orang dari India yang berlayar kemari, bisa dalam bentuk tujuan berdagang ataupun yang lainnya. Jadi mereka kemari membawa kebudayaan mereka yang terlebih dahulu mereka sudah mengenal tulisan di sana ya. Kemudian dibawa kebudayaan tadi ke Nusantara. Makanya kalau di Indonesia kan ada istilah bahasa Sanskerta ya, dari sana itu masuk kemari. Tulisan Pallawa ya, dari sana dibawa ke kemari. Dari situlah kemudian manusia Indonesia mulai mengenal tulisan. Nah, ya sejak kapan sih sebenarnya masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, ataupun siapa yang membawakan agama Hindu-Buddha ke Indonesia? Ya kurang lebih ada 5 teori ya mengenai masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Yang pertama yaitu teori Brahmana, yang kedua teori Ksatria, yang ketiga teori Vaishya, yang keempat teori Sudra, dan yang kelima, yang terakhir teori arus balik. Nah, kita langsung menuju ke teori Brahmana. Ya, teori ini dicetuskan oleh J.C. van Leer atau Jacob Cornelis van Leer. Jadi katanya bahwasanya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ini dibawakan oleh kaum Brahmana ke Nusantara. Kaum Brahmana itu siapa? Kaum Brahmana itu adalah kaum pendeta ataupun kaum pemuka agama di India yang kemudian mereka diundang oleh raja setempat. Jadi pada masa itu kan di Indonesia sudah ada sebenarnya kerajaan, tapi kerajaan yang sifatnya kesukuan ya, kesukuan. Nah, tertarik dengan
ajaran agama yang ada di India, sehingga diundanglah para kaum Brahmana untuk datang ke Nusantara dan mengajarkan agama dan kebudayaan Hindu. Ya, kemudian yang kedua yaitu teori kesatria. Teori kesatria ini teori apa? Nah, kita langsung buka penjelasannya. Nah, teori kesatria ini dibawakan oleh C.C. Bird, Mukherjee, dan G.C. Moynes. Nah, mereka inilah yang berpendapat bahwasanya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ini dibawa oleh kaum kesatria. Kaum kesatria ini ataupun golongan kesatria ini siapa? Ini adalah orang-orang bangsawan ya, yang menurut teori mereka ini bahwasanya mereka kalah perang di sana sehingga mereka melarikan diri masuk ke Nusantara dan mendirikan kerajaan di sini serta memperkenalkan agama dan kebudayaan mereka di Nusantara, sehingga berkembanglah agama dan kebudayaan Hindu di Nusantara. Kemudian yang ketiga yaitu teori Vaishya. Ya, teori Vaishya. Nah, teori Vaishya ini dicetuskan oleh N.G. Crom ataupun Nicholas Johannes Crom. Jadi kata si Crom ini bahwasanya agama Hindu ini disebarkan ataupun dibawa oleh kaum pedagang yang mereka memang niat berdagang awalnya dari India ke Nusantara untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Hindu di Nusantara. Itu menurut Crom ya, dengan teorinya teori Vaishya. Nah, kemudian yang keempat yaitu teori Sudra. Nah, teori Sudra ini dibawakan ataupun dicetuskan oleh Van Weber. Ya, oleh Van Weber. Katanya apa? Ya, agama ataupun kebudayaan Hindu-Buddha itu dibawakan oleh kaum Sudra. Kaum Sudra ini bisa disebut kaum Buddha ya, yang ada di India. Jadi mereka sengaja merantau ke Nusantara untuk memperbaiki nasibnya sekaligus menyebarkan agama di Nusantara. Kemudian yang terakhir, teori arus balik. Teori arus balik. Teori arus balik ini dibawakan oleh F.D.K. Bos ataupun Frederick David Kahn Bos. Nah, menurut si Bos ini, agama Hindu-Buddha itu dibawakan oleh orang Indonesia sendiri. Makanya disebut sebagai arus balik. Kenapa? Ya karena orang Indonesia ini sengaja mereka merantau ke India untuk apa? Untuk belajar agama, sehingga ketika mereka sudah mengenal agamanya, sudah paham tentang agama Hindu, mereka balik lagi ke Nusantara dan menyebarkannya kepada masyarakat Indonesia. Nah, itu teori arus balik menurut F.D.K. Bos. Nah, itulah dia 5 teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara. Sampai sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan kalian layangkan pertanyaan melalui voice note ya di WhatsApp Bapak. Nah, sebelum Bapak akhiri materi ini, Bapak ada sedikit tugas untuk kalian, yaitu dari kelima teori ini, menurut kalian teori mana yang paling memungkinkan ataupun teori mana yang paling masuk akal mengenai masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara? Ya, jadi dari kelima teori ini, yang mana yang paling masuk akal menurut kalian tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara? Jika memang seumpama teori kesatria apa yang paling masuk akal menurut saya, buat alasannya kenapa kalian pilih teori kesatria tadi. Jelas ya? Oke. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.